Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 8 SMP Muhammadiyah Bagem. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian dapat secara maksimal mengikuti pembelajaran di SMP Muhammadiyah Bagem secara daring. Oke, pada kesempatan kali ini bersama lagi dengan Pak Irfan di pembahasan mata pelajaran tarikh kelas 8. Setelah sebelumnya kita menyampaikan apa-apa saja yang akan kita lakukan di semester 1, pada pertemuan kali ini Pak Irfan akan menyampaikan materi di bab yang pertama. Apa yang akan kita bahas? Oke, kita simak bersama-sama. Ya, ini kita ambil pembahasan judul yang pertama adalah sahabat as-sabiqunal awwalun. Kalau sahabat kalian saya pikir sudah tahu apa artinya sahabat gitu ya. Apa itu as-sabiqunal awwalun? Kita cek bersama-sama di tayangan yang pertama. Nah, as-sabiqunal awwalun. As-sabiqun artinya lebih dahulu. Yang kedua awalun artinya pertama. Jadi as-sabiqunal awalun artinya dapat diartikan sebagai pertama yang lebih dahulu. Ya, itu ya. Nah, apa intinya? As-sabiqunal awalun adalah orang-orang yang terlebih dahulu dan yang paling awal memeluk agama Islam. Jadi as-sabiqunal awalun atau sahabat as-sabiqunal awalun adalah sahabat Rasulullah yang pertama kali atau yang pertama-tama memeluk agama Islam. Maka disebut sebagai sahabat yang masuk Islam pertama kali. Selanjutnya, nah, kita lihat siapa saja di antaranya. Ada yang sudah tahu? Di gambar ini ada foto siapa? 1, 2, 3. Oke. Di gambar ini adalah foto salah satu sahabat Rasulullah dan yang juga paman Rasulullah yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini gambar ketika ilustrasi beliau sedang melakukan perang dengan Rasulullah untuk membela agama Islam. Yang akan kita bahas, sahabat as-sabiqunal awwalun yang akan kita bahas diantaranya adalah Khadijah bin Khuwailid. Beliau merupakan istri Rasulullah, orang yang diceritakan pertama kali ketika Rasulullah telah mendapatkan wahyu dan beliaulah yang sepanjang hayatnya selalu mendampingi Rasulullah baik suka maupun duka, baik bantuan secara materi dan lain sebagainya. Maka inilah adalah istri Rasulullah yang sangat setia dan juga senantiasa mendampingi dakwah Rasulullah. Maka dia tidak hanya sebatas sahabat tapi juga istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia termasuk dalam golongan pertama yang masuk Islam. Kita cek list. Yang kedua ada Zaid bin Haritsah. Siapa dia? Zaid ini dulunya adalah seorang budak yang kemudian oleh Rasulullah dimerdekakan. Nah, setelah dimerdekakan oleh Rasulullah, beliau ini menjadi atau melayani Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya. Beliau banyak membantu dakwah Rasulullah, beliau banyak membantu menyebarkan agama Islam, dan beliaulah yang sangat sering mendampingi Rasulullah. Maka dari itu, Zaid bin Haritsah merupakan salah satu orang terdekat Rasulullah yang dulunya merupakan budak dan dimerdekakan. Yang ketiga, ada Bilal bin Rabah. Nah, kalau kalian melihat sejarah Islam, kalian akan melihat seorang tokoh yang hitam, legam, gitu ya. Nah, itu yang bisa pakai batu, kemudian diminta untuk adzan. Nah, itulah namanya Bilal bin Rabah. Dulu sebelum jadi Islam, beliau sempat dimiliki oleh kaum Quraisy, petinggi Quraisy. Kemudian dia disiksa karena dia meyakini ajaran yang diyakini oleh Nabi Muhammad. Majikannya marah, lalu dia disiksa. Abu Bakar As-Siddiq mengetahui, lalu Abu Bakar As-Siddiq kemudian membebaskannya, membelinya, dan kemudian dia dimerdekakan. Setelah merdeka, dia bebas untuk menganut agama Islam, dan juga oleh Rasulullah, dia diangkat sebagai muadzin, karena dia memiliki suara yang lantang dan bagus. Ya, ini yang tokoh ketiga. Tokoh yang keempat adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Di sebelah kanannya itu ada foto ya, itu fotonya Hamzah. Itu adalah paman Nabi Muhammad, sekaligus juga sahabat dekat, sekaligus juga partner dakwah. Beliau sangat disegani di Mekah, beliau sangat disegani oleh masyarakat sekelilingnya. Jadi kalau ada apa-apa, banyak orang yang takjub, bahkan takut sama beliau.
Bahkan ketika Hamzah ini membela dakwah Rasulullah, ada yang menyakiti Rasulullah, Hamzah membela dan orang-orang tidak berani untuk mendekati. Termasuk Abu Jahal yang pada saat itu sangat menentang Rasulullah dengan keras. Yang selanjutnya adalah Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu sahabat yang latar belakangnya adalah pedagang. Ketika dia hijrah di Madinah, dia pernah ditawari salah satu sahabat itu ditawari ladang untuk diberikan kepadanya. Tapi dia tidak mau, dia lebih memilih untuk ditunjukkan pasar. Karena apa? Dia bisa berdagang di pasar itu dan akhirnya dia bisa menjadi pengusaha yang sukses. Kemudian dari kesuksesannya itu, dia menggunakan keuntungannya untuk membantu dakwah Rasulullah. Anak-anak semuanya, jika kita lihat dari kelima sahabat ini banyak poin-poin yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah yang namanya sahabat akan selalu mendampingi baik suka maupun duka. Yang kedua, sahabat Rasulullah tidak hanya membantu dalam hal dakwah secara fisik, namun juga secara pikiran, tenaga, materi juga dibantu. Yang selanjutnya, kelima sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang oleh Rasulullah insya Allah nanti akan menemaninya di surga. Karena jasa-jasanya sangat luar biasa. Tidak hanya kita melihat bahwa Khadijah ini sahabat yang berasal dari orang kaya, Zaid ini dari mantan budak, Bilal mantan budak, Hamzah sama Rasulullah, gitu ya. Abdurrahman bin Auf seorang pedagang. Artinya apa? Sahabat Rasulullah terdiri dari banyak kalangan. Tidak hanya kalangan dari keluarganya saja, namun juga dari kalangan yang lain yang setia, yang mempercayai agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Anak-anak semua kelas 8, tentunya selain 5 sahabat ini, masih ada sahabat-sahabat yang lain yang bisa kita ceritakan. Namun, karena keterbatasan waktu dan juga materi, maka pada pertemuan sekarang ini, kita hanya akan membahas 5 pertemuan. Dan pada pertemuan selanjutnya, kita akan gali lebih dalam dari masing-masing tokoh ini, bagaimana kepribadiannya, apa saja jasanya, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan tugas kalian minggu ini adalah silakan kalian pantau di Google Classroom dan kalian bisa akses informasi mengenai 5 sahabat tadi. Bisa lewat browsing internet, bisa lewat buku bacaan, bisa lewat Instagram, kalau ada, bisa lewat YouTube dan media lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa Pak Evan sampaikan. Jangan lupa tonton terus channel SMP Muhammadiyah Pakem. Nanti tiap hari akan kita update tayangan-tayangan video pembelajaran yang akan bisa digunakan membantu kalian untuk belajar dari rumah. Dari Pak Evan melaporkan, menyampaikan langsung. Berlatar belakang ini namanya masjid, ada yang tahu? Masjid Hagia Sophia di Turki yang beberapa hari yang lalu sudah dibuka untuk Jumatan setelah 80-an tahun tidak digunakan sebagai masjid. Nah, sampai bertemu lagi pekan depan di latar belakang yang berbeda. Hari ini kita mengambil latar belakang di Turki, barangkali di pertemuan selanjutnya kita akan berpindah tempat lagi. Maka tunggu tayangan dari kami selanjutnya dan selamat belajar, tetap semangat, tetap sehat. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.